Pesantren yang mengobati pasien dengan gangguan kejiwaan atau pecandu narkoba memang banyak ditemui di Indonesia. Tak seperti pesantren lainnya, Ponpes Al-Khodir memadukan terapi religi dengan pengobatan medis. Yang gila saya perlakukan sebagai orang yang tidak gila, orang yang kecanduan saya perlakukan sebagai orang yang tidak kecanduan. Adanya karena sudah saya perlakukan itu, kami bisa menemukan siapa sesungguhnya orang itu baru ngapa. Gitu. Nah, begitu ketemu, kami bisa mencari akar permasalahannya. Kalau kerjasama dengan rumah sakit jiwa itu sudah tahun 2000-an saya. Karena kalau 95 sampai ke 2000 itu orang belum percaya kalau saya kiai gitu. Bentuk kerjasamanya biasanya kalau ada yang lama dari rumah sakit dikasihkan saya. Jadi 3 bulan. Rumah sakit itu, Departemen Kesehatan itu sekarang kan ada peraturan 3 bulan. Setelah 3 bulan harus dipulangkan dulu. Nah gitu. Tidak bisa selamanya terus di sana kan. Menurut psikiater, terapi religi memang menjadi salah satu metode penyembuhan pasien dengan gangguan kejiwaan. Namun, terapi itu harus dikombinasikan dengan terapi lainnya. Yang namanya terapi psikiatri itu ada bermacam-macam. Manusia adalah makhluk fi aksani takwim. Manusia itu adalah makhluk yang multi kompleks, somato, psiko, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu penyakit datang pada dia, gangguan jiwa datang pada dia mungkin oleh karena keempat stresor ini. Oleh karena itu kalau kita melakukan pengobatan, melakukan terapi, maka terapinya pun, pendekatannya pun harus melalui keempat pendekatan ini. Nah, jadi pesantren itu hanya sebagian kecil dari terapi yang lain, atau katakanlah merupakan bagian dari terapi psikiatri secara keseluruhan. Ya. Nah, saya sendiri menerapkan untuk yang keempat ini saya gabungkan itu terapi untuk penderita gangguan jiwa itu melalui terapi fisioterapi, psikoterapi, terapi psikofarmaka, kemudian terapi motorik, terapi art, terapi kesenian, kemudian ada sosial terapi, ada occupational terapi, dan ada terapi spiritual, terapi agama. Yang saya terapkan itu begitu. Mereka yang melalui keseluruhan terapi ini belum pernah ada yang tidak sembuh. Keunikan lain dari terapi yang diterapkan di Ponpes Al-Khodir adalah berbaurnya santri yang menjadi pasien dengan santri biasa lainnya yang sedang mendalami ilmu agama. Ya, kalau di pondok itu cuman pendampingan oke, seperti mungkin kami ada, kalau orang yang sukanya, orang gila yang sukanya bengkel, kami sediakan bengkel, anak-anak yang sukanya bengkel elektronik ya kami carikan, kami ada bengkel elektronik. Jika santri dengan gangguan jiwa maupun ketergantungan narkoba mengalami gejala psikotik, menurut psikiater harus diberikan pengobatan medis. Kalau psikotik dan non-psikotik dikebiah uyah, kebiah uyah itu apa Pak Indonesia-nya? Dicampur adukkan, disamaratakan, ya tidak bisa, terapinya tidak bisa. Yang satu bisa dilakukan langsung dengan pendekatan agama, tapi yang psikotik kan tidak mungkin. Ya, sekarang orang psikotik disuruh sholat gitu. Ya, nanti dia imamnya madhab kiblat ya dia jalan-jalan malah mungkin memegangi kepala teman-temannya. Nah, kalau non psikotik katakanlah orang yang mengalami gangguan kecemasan itu memang bisa langsung, dan itu memang ayatnya sudah jelas ada. Ya, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikrullah maka jiwa ini menjadi tenang, karena dengan zikrullah itu neurotransmitter yang ada di otak ini kembali ke dalam keadaan homeostasis. Nah, jadi kalau yang mau dicampur itu yang psikotik yang sudah dalam keadaan remisi, sudah dalam keadaan sembuh kan gitu, itu bisa untuk supaya dia nanti kalau kembali ke masyarakat itu dia sudah terbiasa dan siap gitu. Kalau diberikan pesantren itu memang bagus. Ya memang bagus sekali, tapi ya sekarang kalau tanpa pengobatan yang holistik tadi hanya di pesantren saja, ya
Apalagi kalau dia sudah ada ciri-ciri psikotiknya. Kan orang-orang narkoba itu kan orang-orang yang menyalahgunakan nafsa itu kan bisa juga menunjukkan ciri-ciri psikotik. Nah, ini kan harus diobati dulu psikotiknya. Sudah ratusan santri dengan gangguan kejiwaan dan ketergantungan narkoba menjalani perawatan di Pondok Pesantren Al-Qadir. Bahkan tak jarang, santri yang telah sembuh tetap tinggal di pondok pesantren ini. Ada yang telah sembuh, kami harus mencarikan pekerjaan di mana yang dia sukai. Bukan bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab, cuman kami manusia, bukan pondok pesantren. Kami manusia, ada manusia yang kebetulan sudah lama kami bersinggungan, mesti kami akan berbuat itu.